Assalamualaikum. Selamat datang di channel Arfa Akbar. Di channel ini kita akan banyak bahas tentang dunia informasi, teknologi, dan komunikasi, seperti video ini. Jadi kalau kamu baru pertama kali ada di sini, abis video ini kamu bisa cek-cek video kita sebelumnya, mungkin aja ada informasi yang bisa bermanfaat buat kamu. Kalau udah, mari kita langsung ke konten. Mungkin dari kita udah banyak ya yang punya pengalaman tentang perpanjang SIM. Jadi udah tahu gimana rasanya prosesnya. Atau buat kamu yang sebentar lagi mau punya SIM, mudah-mudahan aja informasi ini bisa bermanfaat buat kamu. Jadi bulan Juli 2021 ini kebetulan SIM A saya ini habis masa berlakunya. Ya artinya harus diperpanjang. Sekarang kan udah banyak tuh tempat perpanjangan SIM, kayak kantor polisi, yang ada fasilitas perpanjangan SIM-nya tentunya ya, atau gerai SIM, atau SIM keliling. Yang jelas semua, infrastruktur yang di bawah naungannya Kepolisian Republik Indonesia. Nah, sekarang juga ada hal baru nih, yaitu fasilitas perpanjangan SIM secara online, atau aplikasi untuk perpanjangan SIM secara online. Yang artinya kita bisa perpanjang SIM lewat aplikasi di handphone. Amazing kan? Ya buat saya sih itu amazing banget ya, karena perpanjang SIM itu buat saya suatu hal yang sangat melelahkan ya. Banyak waktu yang harus kita siapkan, harus datang ke lokasi, tes kesehatan, tes ini itu, belum lagi ngantrinya banyak banget gitu. Padahal punya SIM ini suatu kewajiban buat kita yang pengendara kendaraan bermotor. Nah, ada kesempatan nih sekarang buat saya untuk nyobain gimana rasanya perpanjang SIM secara online lewat aplikasi digital Korlantas Polri. Awalnya saya niatin coba-coba aja sih, agak skeptik lah. Emang bisa gitu jadi ya beneran bikin SIM lewat handphone gitu, online lewat aplikasi gitu. Ini kan belum pernah ada sebelumnya ya. Gimana nanti kalau gagal gitu, kan sayang uangnya ya. Tapi ya udahlah, seenggaknya kalaupun nggak berhasil, ya lumayan lah buat coba-coba gitu. Hitung-hitung nyobain aplikasi buatan Kepolisian Republik Indonesia gitu. Jadi aplikasi ini saya download di Google Store, di Play Store, di Android. Nah setelah download, aplikasi ini saya buka, terus daftar, login gitu. Dan ternyata kita masih perlu download 2 aplikasi lain lagi sebagai syarat untuk menyelesaikan proses perpanjangan SIM online ini. Jadi selain aplikasi digital Korlantas Polri, ada 2 aplikasi lagi yang harus kita download. Aplikasinya Erikes dan FC SIM. Erikes ini untuk tes kesehatan dan FC SIM ini untuk tes psikologi. Eh, Isinya sih semacam ngisi kuesioner gitu sih. Jadi tenang aja, prosesnya semua online, bayarnya juga online. Tinggal kita ikutin aja prosesnya sampai selesai. Pastikan juga kita menggunakan akun yang sama di ketiga aplikasi tersebut. Jadi di Digital Korlantas Polri kita pakai email, satu email. Di Erikes kita pakai email yang sama yang tadi dipakai Digital Korlantas. Dan di FC juga kita harus pakai akun atau email yang sama gitu, karena nanti ketiga aplikasi ini akan terintegrasi. Oke, prosesnya yang pertama, yang jelas kita harus download dulu tiga-tiganya ya. Yang pertama aplikasi Erikes, lalu FC SIM, dan yang ketiga Digital Korlantas Polri. Dan ingat ya, akunnya harus sama gitu. Nah kalau udah, yang pertama harus kita buka itu sebetulnya aplikasi Erikes. Kita download dulu, terus kita buka, nanti kita pilih daftar. Kita daftar sampai selesai. Kita sambil buka juga akun email kita, karena nanti di situ akan dikirimkan semacam kode autentikasi ya, yang harus kita masukkan di aplikasinya. Atau klik link, saya lupa. Jadi sambil buka email, kita daftar. Nanti setelah daftarnya berhasil, kita coba login. Nah kalau berhasil, proses selanjutnya dari Erikes ini, kita pilih menu pendaftaran. Nah dari situ ikutin aja prosesnya sampai selesai. Nggak perlu khawatir, tenang aja, diisi formulirnya sampai selesai. Kalau harus bayar, bayarnya juga online. Jadi siapin aja metode pembayaran kamu. Kemarin sih saya pakai virtual account BNI.
Nah, yang kedua, kita download juga tadi aplikasi Appsi SIM, dan kemudian sama prosesnya. Kita daftar dengan email yang sama, terus kita login. Kalau udah berhasil, kita setelah login, kita pilih tes psikologi SIM. Nanti akan muncul semacam peringatan atau warning gitu. Itu sebenarnya cuma ngingetin kita untuk memastikan bahwa data-data yang kita inputkan itu harus valid gitu. Data-data tuh kayak nomor KTP-nya, nama, alamat, dan lain-lain itu. Itu nggak apa-apa, isi aja sesuai data KTP kamu. Nah, kita ikutin prosesnya sampai selesai. Nah, kalau di Appsi ini mungkin kamu harus nyiapin waktu khusus ya, mungkin sekitar 20 menitan ya. Karena pertanyaannya tuh lumayan banyak. Nanti sebelum ada pertanyaan semacam ya bentuknya kayak kuesioner sih sebenarnya atau multiple choice gitu. Nanti pembayarannya atau nanti kamu beli semacam voucher. Vouchernya itu bayarnya pakai ada opsi-opsi lah. Kemarin saya pakai virtual BNI. Nah, nanti setelah valid vouchernya kita pakai untuk tes psikologi. Nah, itu disitulah kamu harus siapin waktu khusus dengan tenang jawab pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kamu pilih ada pertanyaan banyak banget, cenderung ke jawaban yang mana, cenderung setuju ke yang mana gitu, semacam itulah. Kamu isi aja sampai selesai. Waktu saya ngisi sih kurang lebih memakan waktu sekitar 20 menitan. Mungkin akan beda-beda tergantung kecepatan ngisi kalian ya. Nah, setelah kita selesai di Erikes dan Appsi, baru kita buka aplikasi Digital Korlantas. Kita pilih SIM, kemudian kita pilih perpanjangan SIM. Nanti di situ akan muncul tuh syarat-syarat apa aja yang diperlukan untuk perpanjangan SIM. Kayak iktp fisik ya, fisik iktp kita, fisik SIM lama kita, lalu foto tanda tangan di atas kertas putih, lalu pas foto. Nah, untuk pas foto ini agak khusus ya. Pas foto ini ada syaratnya sendiri. Yang pertama, latar belakang fotonya itu harus biru. Nggak disebutin sih biru tua, biru muda, biru toska, biru apa, nggak disebutin. Ya, yang jelas biru aja. Dan resolusinya harus 480 kali 640 pixel. Dan nggak pakai kayak kacamata atau hijab buat yang perempuan yang warnanya biru ya. Bukan, nggak boleh pakai hijab, nggak boleh pakai penutup kepala yang warnanya biru. Entah hijab atau penutup kepala tuh kayak topi atau peci gitu. Ya, kalau topi sama peci nggak boleh. Kalau hijab yang penting nggak warna biru aja. Klik lanjut, udah gitu ikutin prosesnya. Tetap tenang, baca syarat-syaratnya apa dulu. Pastikan kelengkapan atau prasyarat yang tadi diminta di depan udah kamu siapin di dekat kamu, ya, mungkin di atas meja gitu supaya khusyuk. Kalau buat yang muslim baca bismillah dulu kali ya. Nah, kalau udah klik lanjut, nanti kita akan diminta untuk upload syarat-syarat tadi. Upload kayak fisik iktp kita, di foto pakai handphone gitu. Kalau bisa sih, pengalaman saya supaya mesin processing di aplikasinya itu gampang mendetek kartu kita, entah itu iktp atau SIM lama. Usahakan fotonya itu di atas media yang satu warna gitu, warna gelap kalau bisa, karena iktp itu kan warnanya terang ya, entah hitam atau apa gitu yang agak kontras dengan iktp kita, termasuk yang agak kontras juga dengan SIM kita. Di foto semuanya, jangan sampai kepotong, baik iktp maupun SIM kita. Juga nanti termasuk tanda tangan di atas kertas putih itu. Kalau bisa tuh jarak kameranya tuh agak dekat dengan tanda tangannya supaya jelas, supaya jelas lah, nggak ngeblur atau nggak kepotong lah gitu. Nah, yang terakhir juga pas foto. Nah, kalau dalam kasus saya kemarin, pas foto itu saya foto karena nggak ada mesin scanner di rumah, terus saya foto, habis saya foto saya edit lagi di aplikasi edit foto supaya ukurannya pas 480 kali 640 pixel. Takutnya kalau beda atau takutnya kalau langsung difoto gitu aja, takutnya nggak diterima gitu. Karena belum pernah sih sebelumnya, nggak tahu nanti kalau kamu udah ada yang udah nyobain mungkin di foto gitu aja tanpa ngukur apakah dia tepat 480 kali 640. Tolong di komentar di bawah, siapa tahu bisa bantu teman-teman yang lain. Kalau saya kemarin agak worry apakah
harus eksak 480 kali 640 apa enggak gitu. Jadi akhirnya saya edit, saya pas-pasin ukurannya, kemudian taruh di galeri handphone. Habis itu di-upload. Jadi nggak difoto tapi di-upload gitu. Nanti memang ada dua opsi, kita mau ngupload dari galeri atau mau ngefoto langsung gitu. Anyway, ikutin lagi, isi lagi form-form yang lain terus sampai selesai. Nanti juga kita akan pindah ke bagian tentang tes kesehatan dan tes psikologi. Di situ karena anggaplah kita udah ya. Nanti kita tinggal klik aja tombol cek. Posisinya sih kalau nggak salah di bawah. Kalau Android ya. Kalau iPhone nggak tahu. Jadi di bawah nanti klik cek aja. Karena ketiga aplikasi ini udah saling terintegrasi, nanti secara otomatis kedua box tes kesehatan maupun boxnya tes psikologi akan tercentang secara otomatis. Yang artinya kita bisa langsung klik lanjutkan gitu. Jadi kita bisa lanjut ke proses berikutnya. Nah, kita ikutin lagi, pastikan data-data yang kamu inputkan benar gitu. Nah, yang terakhir kita akan ditanya SIM kita ini mau kita ambil sendiri atau mau dikirim. Nah, kasus saya kemarin karena biar sekalian aja pengen praktis tinggal nunggu di rumah, itu saya pilih opsi dikirim. Jadi saya pilih opsi dikirim, nggak ada pilihan sih kita mau pakai jasa kurir apa ya. Di situ cuma ada pilihan Pos Indonesia. Di situ nanti kita diminta nginput alamat rumah atau alamat tujuan pengiriman SIM. Kan bisa jadi tuh KTP dengan tempat tinggal kita beda gitu. Nah, dalam kasus saya kebetulan sama, jadi saya samain aja datanya gitu. Pastikan kayak alamat detail, terus kecamatan gitu. Nanti ada drop down-nya di kode box, sorry. Kalau Pos Indonesia kan pakai kode pos ya. Jadi pastikan kode posnya benar gitu. Dalam kasus saya kemarin kode posnya tuh salah. Saya kan tinggal di daerah Tangerang. Kode posnya itu beda gitu, tapi jadi ada kode pos terus strip kata-katanya kayak misalnya kecamatan apa gitu. Nah, kecamatannya itu benar. Jadi ya udah saya bismillah aja pilih kecamatan yang namanya sama gitu walaupun kode posnya beda gitu. Walaupun kode posnya nggak sesuai dengan kode pos yang ada di websitenya Pos Indonesia gitu. Bismillah, terus saya ikutin, saya selesaikan prosesnya. Setelah selesai nanti kita akan ada rekap rekap harga berapa ongkos yang bukan ongkos ya, berapa biaya yang harus kita keluarkan gitu. Mulai dari proses pembuatan SIM-nya, terus ada ongkos kirim lah, bla 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 lain-lain gitu, berapa totalnya. Karena saya udah siapin virtual account BNI dan di situ juga opsinya kebetulan ada virtual account BNI. Alhamdulillah, terus saya bayar dan prosesnya selesai. Nah, dalam kasus saya ngerjain perpanjangan SIM-nya ini hari Jumat. Jadi hari Jumat saya selesaikan prosesnya. Begitu selesai pembayaran tadi, langsung ada tuh di bagian transaksi nanti di bawah kanan itu nomor 2 dari kisar kiri, bawah kiri nomor 2 dari bawah kiri. Itu transaksi, menu transaksi. Di situ ada tuh nanti progresnya langsung muncul start dari 40%. Asumsi saya sih ini akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya progres gitu. Cuman karena saya daftarnya perpanjangnya itu hari Jumat, kan Sabtu Minggunya tuh libur tuh. Jadi Sabtu Minggu nggak ada progres apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa, saya tunggu aja hari Senin. Hari Senin barang agak siangan gitu, saya buka lagi aplikasinya dan statusnya udah berubah jadi 50%. Dan terus bertambah setiap periode, setiap rentang beberapa jam sekali. Tambah terus sampai ke terkirim. Kita nanti dapat nomor resi dari nomor resinya Pos Indonesia. Nah, nomor resi di situ ada button lacak. Jadi kita bisa tahu status terakhirnya apa. Cuman di aplikasi di tombol lacak itu setelah saya klik urutan kronologis itu nggak urut gitu. Kayak tanggalnya tuh agak lompat-lompat gitu. Tapi saya coba copy terus saya buka dari websitenya Pos Indonesia. Di situ ada cek resi. Nah, saya cek dari situ dan urutannya benar. Tapi itu nggak masalah sih, cuman nggak ngurut aja lah. Mungkin kalau
eee, ep tim IT atau Bapak Korlantas, Bapak yang bikin aplikasi digital Korlantas Polri ini nonton video ini, mungkin ini bisa jadi masukan, supaya urutan status di aplikasinya itu, status pengirimannya itu dibikin urut gitu sesuai kronologis dari yang terbaru paling atas, yang terlama paling bawah gitu. Supaya mempermudah, user experience aja sih. Tapi kalau enggak pun ini bukan hal yang major kok, ini cuman ngasih status. Anyway, prosesnya, hari Selasanya saya baca, waktu saya lagi di kantor ini udah diterima gitu di rumah, diterima oleh, security. Saya pulang langsung saya ambil dan saya cek dan alhamdulillah ternyata SIM-nya jadi. Jadi SIM-nya ya jadi sesuai ekspektasi gitu, dan kebetulan juga sama dengan yang ada di ilustrasi yang ada di aplikasi. Jadi di aplikasinya itu memang, ada ilustrasi nanti SIM kita tuh desainnya kayak apa, warnanya kayak apa, dan kebetulan sih sama gitu. Nah, beda dengan SIM lama saya karena SIM lama saya warnanya biru, putih biru, dan SIM yang sekarang warnanya merah putih itu. Jadi, eee, ini jadi alhamdulillah. Oke, kesimpulannya proses perpanjangan SIM online ini yang saya coba kemarin bisa dibilang sukses ya. Untuk kita orang-orang yang melek dengan teknologi atau aplikasi atau udah terbiasa pakai aplikasi di handphone, mungkin nggak akan menemukan kesulitan yang berarti. Tapi untuk masyarakat awam atau, orang yang nggak terlalu antusias dengan teknologi, mungkin perlu ada yang bimbing gitu. Apalagi proses perpanjangan SIM ini dilakukan di 3 aplikasi berbeda gitu, yang tadi Erikes, FC-SIM, dan Digital Korlantas Polri. Buat saya sih nggak masalah karena ya tiga-tiganya juga udah, terintegrasi gitu. Ya mungkin karena peruntukannya juga beda-beda. Tadi Erikes itu untuk tes kesehatan atau mungkin aplikasinya nanti bakal dipakai untuk booking, puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya gitu. Sedangkan FC mungkin, hal-hal yang berhubungan dengan, psikologi gitu, mungkin ya, saya belum tahu, belum explore aplikasinya terlalu dalam gitu. Anyway juga, nggak papalah, hitung-hitung kita bantu mensukseskan aplikasi karya anak bangsa, apalagi yang bikin, ada hubungannya dengan kepolisian, ya kita dukung aja tiga-tiganya. Mungkin aja bisa bantu kita untuk tadi urus masalah healthcare atau psikologi. Yang penting waktu perpanjang SIM ketiga aplikasi ini bisa berjalan dengan baik, terintegrasi dengan baik gitu, dan akhirnya SIM kita, bisa diperpanjang gitu. Nah, buat kamu yang udah nyoba perpanjang SIM lewat aplikasi Digital Korlantas Polri ini dan udah sukses, saya ucapkan selamat. Dan mudah-mudahan, dengan pengalaman kita bisa bantu teman-teman atau kerabat kita yang ingin perpanjang SIM secara online gitu. Jadi bisa tinggal tunggu aja di rumah, ngisi, kirim, selesai gitu. Nggak perlu datang lagi ke gerai SIM atau, SIM keliling terus antri panas-panasan gitu. Tinggal tunggu di rumah aja. Mudah-mudahan juga bisa jadi amal jariah buat kita yang udah ngajarin ke teman-teman atau, kerabat kita. Dan itu dia video kita kali ini, semoga informasinya bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih buat yang udah nonton. Stay calm and smart, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.